Hai, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kota yang biasanya tenang itu terbangun oleh kabar yang memilukan. Pagi hari, udara yang biasanya segar berubah menjadi dingin dan menyesakan. Seseorang ditemukan tergeletak tak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Gunung Kupang. Tanpa identitas, hanya tubuh perempuan muda yang kemudian dikenal sebagai Juwita. Juwita, 23 tahun. Ia bukan sekedar mahasiswi, ia adalah cahaya di tengah dunia jurnalistik lokal. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Haji M. Syarifuddin dan Ibu Hajah Nurhayati. Ia lahir dan besar di Banjarbaru. Juwita pun dikenal sebagai pribadi yang lembut, rajin, dan penuh empati. Ia kuliah di Uniska Banjarbaru, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, jurusan Ilmu Komunikasi. Sejak semester awal, ia sudah terjun sebagai jurnalis lapangan di newsway.co.id, meliput, menulis, merekam suara rakyat. Meski belum lulus, namanya sudah dikenal di lingkaran media dan juga kepolisian. Pertemuan pertamanya dengan Jumran kekasihnya terjadi saat ia meliput kegiatan sosial yang melibatkan institusi militer. Dari pertemuan profesional itu, komunikasi mereka pun ternyata berlanjut. Hubungan keduanya tumbuh cepat dan pada akhir 2024, Jumran resmi melamar Juwita untuk menikah di bulan Mei 2025. 22 Maret 2025, malam turun perlahan, gerimis ikut membasahi Banjarbaru. Jam menunjukkan pukul 22 saat ponsel Juwita berdering. Sebuah ajakan bertemu dari orang yang sangat ia kenal. Beberapa hari sebelumnya, sahabatnya Teni Ariana sempat mendengar keresahan Juwita tentang calon suaminya, Jumran. Dia adalah seorang anggota TNI AL yang temperamental. Meski mereka merencanakan pernikahan di bulan Mei, Juwita mulai merasa ragu. Tapi seperti banyak perempuan lainnya, ia memilih untuk sabar dan percaya. Dan malam itu, Juwita pun pergi sendirian dalam gerimis, menembus dinginnya malam tanpa firasat, namun juga tanpa kembali. Pagi buta, Pak Rahmat, warga sekitar, saat itu sedang berolahraga pagi. Seketika matanya langsung terkejut menangkap sesuatu yang berada di semak-semak. Ada sebuah motor. Dan tak jauh dari sana, tubuh perempuan muda yang tergeletak kaku, tanpa identitas dan penuh luka. Polisi yang datang pertama kali sempat mengira bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Tapi setelah didalami, luka-luka di tubuh korban terlalu banyak, terlalu dalam untuk disebut kecelakaan. Penyelidikan mulai menggali jejak digital dan semua mengarah pada satu nama, yaitu Jumran, anggota TNI AL yang berpangkat Klasik 1, sekaligus juga calon dari suami Juwita. Pesan terakhir yang diterima oleh Juwita berasal darinya. Hubungan mereka sempat diliputi oleh pertengkaran. Juwita mulai bingung dan menuntut kejelasan atas masa depan, terutama rencana pernikahan mereka yang semakin hari semakin tidak pasti. Sementara itu, Jumran merasa tertekan oleh tuntutannya untuk bertanggung jawab. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana gelap. Awalnya, Jumran bersikeras nggak tahu apapun tentang hilangnya Juwita. Di ruang interogasi, ia hanya diam, menunduk dan menjawab seadanya. Namun, satu demi satu bukti pun ditunjukkan, seperti pesan terakhir, CCTV, hingga transaksi mencurigakan. Tekanan penyidik dan rasa bersalahnya pun perlahan mengikis pertahanannya.
Hingga pada akhirnya Jumran mengaku ia menceritakan semuanya tentang bagaimana ia membawa Juwita masuk ke dalam mobil, memiting lehernya, dan hingga mengakhiri hidup perempuan yang akan ia nikahi tersebut. Ia bahkan menjelaskan bahwa sebelum kejadian, ia menyewa mobil dengan identitas palsu, membeli sarung tangan dan masker, dan juga mematikan ponselnya demi menyembunyikan jejak. Apakah ini termasuk hal yang telah dia rencanakan? Dalam rekonstruksi terungkap ada 33 adegan dan semuanya detail dari pembunuhan hingga cara ia menyusun skenario seolah-olah korban ini mengalami kecelakaan. Namun teman-teman, fakta berikutnya benar-benar lebih mengejutkan. Dari hasil forensik, ternyata ditemukan jejak kekerasan seksual. Bahkan ada video singkat yang menunjukkan bahwa pelaku ini sedang memakai kembali pakaiannya setelah perbuatan bejat itu. Jumran, pria 24 tahun, pendiam tapi mudah tersulut emosi, dikenal sebagai tentara yang disiplin. Namun ternyata di balik seragam itu tersembunyi sisi gelap yang merenggut nyawa juga kehormatan dari seorang perempuan yang mencintainya. Kini ia terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan semua proses hukumnya ditangani langsung oleh auditorat militer. Berita kematian Juwita pun mengguncang Banjarbaru. Doa bersama dilakukan, lilin-lilin dinyalakan di kampusnya. Teman, dosen, para jurnalis semua berkumpul untuk mengenang semangat Juwita. Tagar keadilan untuk Juwita pun menggema di media sosial. Suaranya mungkin telah dibungkam, tapi perjuangannya hidup di hati banyak orang. Juwita telah pergi, tapi kisahnya belum berakhir. Ia adalah pengingat bahwa jurnalis bukanlah sekedar pencatat kata, tapi penjaga nurani masyarakat. Dan keadilan untuknya bukan hanya untuk Juwita, tapi untuk semua suara yang pernah dibungkam oleh cinta yang salah. Saya Rikaro, sampai jumpa di kasus berikutnya. Tetap waspada karena kebenaran seringkali disembunyikan di balik wajah yang kita percaya. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk didengar lebih banyak orang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap kisah-kisah nyata yang tak boleh dilupakan. Bye-bye!